Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ratilil qur'ana tartila. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, afdalukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan, al-mahiru bil qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yatata'ta'u fihi wa huwa syakun 'alaihi falahu ajran ila akhiril hadits. Atau kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak sekalian, para jamaah Masjid As-Sakinah PT Pama Persada Nusantara yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan untuk kajian tajwid kita pada siang hari ini, yaitu melanjutkan tema kajian tajwid bersanad, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dari tiga sisinya, sisi lafadznya, kemudian sisi tajwidnya, dan sisi maknanya. Tajwid bersanad adalah upaya untuk memahamkan dan mengenalkan para jamaah masyarakat akan pentingnya bacaan Al-Qur'an yang berstandar dengan sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an kama 'ullimtum, bacalah Al-Qur'an sebagaimana kalian diajarkan. Bacalah Al-Qur'an sebagaimana kalian diajarkan. Berarti kita membaca Al-Qur'an sebagaimana apa yang kita terima, yang diajarkan sampai bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mempelajari bacaan Al-Qur'an melalui konsep talaki, yaitu belajar langsung kepada guru yang pernah belajar dari generasi sebelumnya dan generasi sebelumnya ke sebelumnya kembali, dan seterusnya seperti itu. Kemudian di dalam kajian talaki itu biasanya tidak banyak dibahas masalah teori, karena teori tajwid itu sudah bisa sekarang kita download, kita baca melalui buku-buku tajwid, bahkan kita searching sudah muncul nanti tentang ikhfa dan contoh-contohnya nanti akan kita dapatkan. Namun di dalam kajian ini kita hanya membahas tentang praktek fokus kepada proses talaki dan pembenahan bacaan, sehingga kita akan mengenali jenis kesalahan, dan itulah sebetulnya inti dari ilmu tajwid, mengenali kesalahan. Kenapa saya sebut itu inti dari ilmu tajwid? Karena banyak orang yang menguasai teori tajwid tapi tidak mengenali letak kesalahan-kesalahan bacaan. Begitu mempresentasikan definisi ikhfa itu apa? Oh, ikhfa itu samar begini-begini. Contohnya ini, coba dibaca dengan tartil. Begitu dibaca dengan tartil keliru bacanya. Oh, itu ambigulah itu begini, definisinya ini. Contohnya adalah huruf ini ketemu dengan ini. Coba dibaca, begitu dibaca keliru cara membacanya. Teori dikuasai. Kenapa? Karena teori itu mudah untuk kita hafalkan, sementara penguasaan itu hanya bisa kita talakikan. Seperti itu. Kemudian target kita punya target di dalam mempelajari tajwid ini. Di antaranya adalah mengenali huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Kenapa huruf hijaiyah ini yang kita pelajari? Karena objek pembahasan, objek pembahasan daripada tajwid itu adalah huruf hijaiyah. Di mana ada huruf yang harus dibaca tebal, ada huruf yang harus dibaca tipis. Mampu membaca huruf berharokat dengan baik dan benar. Karena huruf berharokat itu memiliki rumus. Nanti akan disebutkan di sini rumus bacaan fathah, rumus bacaan kasrah, rumus bacaan dhammah.
Ketika tidak sesuai dengan rumus tersebut, dia akan keliru. Ya. Mampu membaca kata di dalam Al-Quran dengan fasih, yaitu lafaz-lafaznya. Karena Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, kemudian terdiri dari huruf hijaiyah itu tersusun menjadi kata, dari kata-kata tersebut tersusun menjadi kalimat, dari kalimat itu kemudian menjadi ayat-ayat Al-Quran. Ya, maka kita mempelajari dari proses yang terkecil, yaitu hurufnya. Apakah huruf itu kita baca dengan baik dan tepat? Ya, huruf yang berharokat itu bagaimana? Ya. Mampu mengucapkan kalimat dalam Al-Quran dengan tepat. Nah, kalimatnya dibaca. Ya, misalkan awalnya kita hanya membaca ya A, I, U, kemudian muncul kita latihan lebih ya tinggi dari itu, misalkan wasala ya, kemudian jaraha dan lain sebagainya per kata. Setelah itu kemudian kita masuk ya mempelajari ayat ya amma yatasaalun dan seterusnya. Mengenali hukum bacaan dengan baik, jika kita mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, insyaallah hukum-hukum bacaan itu akan kita kuasai. Karena prakteknya kita telah mendapatkannya. Mampu membedakan makhraj dan sifat antar huruf. Jadi makhraj dan sifat antar huruf. Makhraj itu tempat keluar, ya. Sifat itu adalah cara mengucapkannya. Sehingga ada huruf-huruf yang memiliki makhraj sama, tempat keluarnya sama, tapi begitu terucap berbeda, Bapak Ibu sekalian. Contoh antara huruf jim dan shin, tempat keluarnya sama, yaitu di tengah lidah yang diangkat ke langit-langit, tempatnya sama. Kenapa ketika terucap kemudian berbeda? Karena sifatnya berbeda. Apa itu sifat tadi? Cara pengucapannya. Jim diucapkan tidak boleh dengan hentakan nafas, tapi diucapkan dengan tekanan pada makhrajnya. Shin diucapkan dengan hentakan nafas. Nah, itu kan. Jadi caranya yang berbeda menyebabkan huruf tersebut berbeda walaupun tempatnya sama, ya. Menghindari kesalahan saat membaca Al-Quran. Nah ini, kalau kita tidak mengenali kesalahan bacaan, Bapak Ibu sekalian, kita nanti tidak bisa menghindari. Ya, bahkan salah satu kunci pertama seorang yang sukses membaca Al-Quran itu adalah ketika mengetahui letak kesalahan. Seorang membaca, ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian ditegur, bacaan antum salah. Loh, di mana salahnya Ustaz? Nah ini kan tidak tahu kesalahannya. Ya, berarti harus mengenali letak kesalahan. Ya. Jadi di situ satu ayat, Pak, tapi kesalahannya lebih dari 10. Nah, kalau kita hitung, ya kan? Nah, lebih dari 10. Bagaimana kita mengenalinya? Nah, dengan mengikuti kajian ini kita akan mengetahui letak-letak kesalahannya nanti. Mempraktekkan bacaan dengan konsep talaki. Apa itu talaki? Mendengarkan bacaan yang dicontohkan kemudian ditirukan bacaan itu. Dan itulah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada para sahabat, ditalkin. Nabi bacakan dulu ya, kemudian sahabat menirukan. Ya, atau sahabat membaca kemudian Nabi koreksi bacaannya itu, ya. Contoh ketika setiap turun ayat Al-Quran ada penulis wahyu yang sebut saja namanya adalah yang diutus langsung oleh Nabi SAW, yaitu Zaid ibnu Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Zaid, coba kamu tulis. Nabi bacakan begini, dibacakan karena Nabi tidak bisa membaca. Nabi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, setelah ditulis oleh Zaid bin Thabit sesuai dengan konsep tulisan yang ya ada pada saat itu, ya, setelah mendengar bacaan dari Nabi ditulis. Kemudian setelah selesai nulis apa? Kata Nabi SAW, Iqra, wahai Zaid, baca. Coba yang kamu tulis tadi gimana bacaannya? Nah itu kan dibaca, Pak.
kemudian dibaca. Kalau menurut Nabi ada yang tidak tepat, maka Nabi membenarkan. Bukan begitu bacanya. Bacanya seperti ini. Nah, itu. Berarti apa? Penulisan Quran itu melalui proses yang luar biasa. Ya, melalui proses yang luar biasa. Bahkan pembukuan Al-Quran pada masa sahabat Utsman itu luar biasa kalau kita mengetahui sejarah masalah tersebut. Di antaranya adalah ya ayat yang terakhir yang ditulis ya, pada saat itu adalah ayat 127 atau 128 surah At-Taubah yang sering dibaca imam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ayat terakhir ditulis. Kenapa? Karena Zaid hanya mau menulis dengan 3 syarat. Satu syaratnya adalah ya ada orang yang menghafal selain dirinya daripada ayat tersebut. Yang kedua, ada yang memiliki catatan selain dirinya. Ada orang lain, ada sahabat lain yang punya catatan. Yang ketiga, ada saksi ya yang menyaksikan pada saat ayat itu turun. Semua sudah lengkap, saksi sudah ada, yang lain sudah hafal. Cuman belum ada yang punya catatan. Ya, mungkin pada waktu itu belum banyak ada sahabat belum dijumpai siapa yang punya catatan sehingga mereka harus berhenti dulu mencatat ya untuk ya, mencari PR, kita cari di rumah kita masing-masing, barangkali ada yang mencatat. Ya, akhirnya mereka bongkar berangkasnya, mungkin sebagian sudah ada yang pindah kontrakan juga pada waktu itu. Nah, kemudian ya dalam beberapa bulan kemudian ketemulah. Apakah seperti ini tulisan? Oh iya, seperti ini. Begitu lengkap, saksi sudah ada, yang hafal yang lain juga sudah ada, tulisannya sudah ada ditulis. Selesailah penulisan Mushaf Utsmani yang seperti hari ini kita gunakan ya Bapak Ibu sekalian. Masing-masing kita lihat, kita cek di surah Al-Baqarah ya, masih di surah Al-Baqarah di ayat awal ya, kita cek dulu. Terakhir kalau salah di ayat 7 kita baca itu ya. Nah, ayat 7 ya bisa sudah ketemu ya Pak ya. Kalau HP juga boleh menggunakan HP. Baik, kita akan baca awali ya dari ayat 8 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi, di situ ayat 8. Nun tasydid kita baca dengan mendengung. May yaqulu, man yaqulu juga kita baca dengan mendengung. Amanna. Kemudian di ujung ayat wa ma hum, itu juga kita baca dengan mendengung ya. Ayat 9 juga demikian. Illa panjang, illa mendengung juga di situ. Jadi panjang pendeknya kita atur ya. Kita baca. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Kita tahan. Wa ma hum bimu'minin. Kemudian يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Atau kalau kita kesulitan terlalu panjang, boleh juga kita wakaf, namun dengan syarat wakaf itu kita mengetahui cara wakaf yang baik. Misalnya وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Boleh berhenti di situ dan boleh langsung ya. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Ya, boleh seperti itu. Kemudian di ayat 9 juga boleh wakaf di tengah dengan cara yang benar. يخادعون الله والذين آمنوا. Boleh wakaf di situ. Ya, kemudian langsung.
وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Penekanan pada hamzah, kenapa kita harus tekan? Yang pertama adalah sesuai dengan maknanya sendiri, bahwa hamzah itu maknanya adalah huruf yang bertekanan, ya, huruf yang bertekanan. Ya. Yang kedua, bahwa hamzah ini akan dibaca oleh sebagian imam qiraat nanti, ya, dengan bacaan yang lunak, bacaan yang tidak bertekanan. Sementara Hafiz membacanya dengan bertekanan. Maka supaya bacaan kita berbeda dengan imam yang membaca hamzah dengan bacaan ya mengalir atau lunak tersebut, ya. Itu dua alasan. Yang ketiga, hamzah itu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak tertulis. Tidak tertulis. Loh, terus gimana kok di Quran ada ini, ya kan? Tapi terbaca, Pak. Tidak ditulis tapi terbaca. Nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas masalah tersebut. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, itu adalah ilmu penulisan ya Al-Quran. Ya. Inilah ya bacaan kita hari ini ya untuk melatih ya talaki. Apa yang dikoreksi dari salah satu peserta sebenarnya untuk semuanya ya, seperti cara membaca bacaan tebal, matnya tidak boleh dikurangi, ya harusnya panjang, kita panjangkan 2 misalkan, dengungnya kita tambahkan yang tadinya tidak mendengung, cara membaca hamzah dengan tekanan, dan semuanya ya adalah bagian daripada talaki itu sendiri, sehingga kita faedah ya di dalam belajar bersama itu kita akan mendapatkan faedah yang sangat banyak sekali, ya. Demikian ya Bapak-Bapak sekalian tentang kajian tahsin bersanad pada siang hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.